Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan memuji nama Tuhan dengan mulia sembah Raja Mulia. Raja mulia
kasih, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali, bersama-sama beribadah menyembah Tuhan, Raja yang mulia, Tuhan Allah kita yang hidup. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing melalui saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya senantiasa. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujian How Great Doa kita akan nyanyikan ini adalah pujian yang menjadi populer sepanjang zaman. Pujian ini semula berasal dari melodi nada pujian rakyat lama dari Swedia yang menggambarkan mengenai kebesaran Tuhan atas alam semesta dan keindahannya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan membawa kita semua untuk memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, ajaiblah Tuhan. NKI nomor 201.
Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Jiwa kami terangkat memuji kebesaran Tuhan. Sungguh Tuhan, kami umat-Mu boleh berbahagia pada hari ini. Ada kesempatan bagi kami kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah menyembah Engkau. Sebelum kami melakukan semuanya itu Tuhan, kami menyadari akan segala kekurangan dan dosa yang sudah kami lakukan. Kami mohon ampun Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk datang menyembah kepadamu. Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya dalam pimpinan Tuhan saja. Kami menyerahkan diri kami semua yang melayani, peralatan yang kami gunakan, agar semuanya boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kami pulang mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Saat ini juga kami mendoakan untuk ibadah anak-anak kami sekolah minggu di gedung depan. Engkau juga akan memimpin memberkati guru-guru sekolah minggu yang melayani. Persiapkan akan anak-anak juga untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami juga ingat dan doakan untuk seluruh gereja Tuhan yang mengadakan ibadah di seluruh Bekasi ini, seluruh gereja santapan rohani di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dari pagi sampai malam semua umat Tuhan boleh menyembah Engkau, berkati akan ibadah dimanapun berada, sehingga umat Tuhan boleh dikuatkan, imannya diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan akan ibadah kami, mohon Engkau memimpin memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat pembimbing minggu ini saya ambil dari 1 Korintus 2 ayat 9 yang akan saya bacakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan, bila boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Ada pujian yang akan kita nyanyikan sebentar ini adalah kalau dilihat dari nadanya, Bapak Ibu akan diingatkan kembali oleh pujian anak-anak sekolah minggu. Mukjizat terbesar yang Tuhan diceritakan, anak-anak senang, ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Pujian ini nadanya sama, dan pujian ini juga mengajak kita semua untuk segera cari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, suatu keadaan akan bagus dan senang, penuh dengan sukacita. Mari, hai Laskar, mari lekas. NKI nomor 264. Marilah Tuhan ada lepas.
Sekarang kita akan membaca Alkitab kita, diambil dari kitab Mazmur nomor 81. Kita akan membacanya bertanggapan ayat 1 sampai 8 saja. Saya akan membacakan mulai ayat pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat yang kedua, seterusnya kita bergantian sampai dengan hanya ayat ke-8. Mazmur 81. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Angkatlah lagu, bunyikanlah rembana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu bisa bermazmur bagi Tuhan. Seperti yang tadi kita sudah baca di ayat pembimbing, terkadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah ada dalam sedikit pun, tapi Tuhan menyediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Yesus, hatiku tertarik, rawatlah
Tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendy Suwandi. Kita akan mengangkat satu pujian sebagai persiapan hati kita, Ku Rindu Saat Sabdamu. Mari saudara sekalian kita bersama berdoa. Tuhan, sebagaimana lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami sangat rindu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau bersabda kepada kami. Kiranya firman-Mu Tuhan menuntun kami agar kami hidup selaku anak-anak Tuhan, selaku orang-orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan kiranya menuntun kami, menolong kami, membuka pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bukan hanya pengetahuan kami akan firman Tuhan makin bertambah, tetapi kuasailah setiap kami juga Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi sungguh boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan urapilah juga khususnya hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya untuk dapat menyampaikan berita firman Tuhan dengan kuasa, dengan hikmat dari Tuhan. Setiap kami yang mendengarkannya dapat memahaminya dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat Gereja Santapan Rohani Indonesia Bekasi yang telah memberikan kesempatan pada saat ini untuk saya memberikan pelayanan firman, menyampaikan pelayanan firman pada pagi hari ini. Dan mewakili segenap anggota Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Indonesia Harapan Indah Bekasi, saya juga menyampaikan salam damai sejahtera
dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi setiap saudara yang hadir dalam kebaktian ini. Ya, saya pernah khotbah di sini udah lama sekali, ya, mungkin sekitar tahun 2004 kalau tidak salah, ya. Oke. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema setia dalam pertemuan ibadah kita. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Bila sudah mendapatkannya, di slide juga ada, saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, sebagai orang-orang Kristen, kita dinasihati untuk setia di dalam pertemuan ibadah kita. Dan hari ini berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat ada 4 sebab, ada 4 alasan mengapa kita ini mesti setia di dalam pertemuan ibadah. Terlebih saudara sekalian, ya, di dalam masa ini sesudah pandemi ini sudah mulai, ya, kasus COVID itu mulai menurun, tidak seperti dulu, ya. Dan juga kebaktian onsite itu mulai dibuka, saudara sekalian. Ada saja orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip itu kebablasan, gitu ya. Jadi keenaan di rumah, gitu ya. Jadi ya kan sekarang masih ada kebaktian live streaming, ya. Jadi kebaktian yang onsite di gereja itu juga disiarkan secara langsung. Nah, kalau begitu enakan di rumah saja, ya. Lebih ngirit. Dan yang lebih parah, walaupun ada kebaktian disiarkan secara langsung, tetap tidak ikut kebaktian. Nanti kalau ada alasannya, kan kami kebaktian di rumah, dia kebaktian di rumah. Padahal walaupun ada kebaktian secara online pun, dia tidak ikut di dalam kebaktian itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari ayat ini. Kenapa sih kita ini mesti setia di dalam pertemuan ibadah kita? Oke, yang pertama, kita mesti setia di dalam pertemuan ibadah kita, sebab pertemuan ibadah itu merupakan perayaan iman kita. Nah, ini kita lihat yuk di dalam bagian awal ayat itu. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, saya garis bawah itu, pertemuan-pertemuan. Ini karena ada suatu hal yang menarik. Ya, kata pertemuan di dalam bahasa Yunaninya itu di Ibrani pasal 10 ayat 25 juga dipakai atau terdapat di dalam ayat 2 Tesalonika 2 ayat 1. Jadi kata ini persis, saudara sekalian, yang ada di dalam Ibrani 10 ayat 25. Kata pertemuan di dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan sebagai pertemuan itu juga ada di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1. Kalau kita membaca di sana tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berhimpunnya kita dengan Dia. Nah, kata bahasa aslinya yang diterjemahkan sebagai pertemuan di dalam Ibrani 10 ayat 25 itu di 2 Tesalonika 2 ayat 1. Itu kata itu diterjemahkan sebagai terhimpunnya. Nah, di dalam ayat 2 Tesalonika 2 ayat 1
Kata terhimpun melukiskan pertemuan orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus di udara, di angkasa. Saat apa? Saat kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mungkin dulu, mungkin kalau di antara Bapak Ibu saudara yang ini memang lagunya sekitar tahun 1980-an sih ya. Waktu saya juga masih kecil waktu itu, masih sekolah minggu. Ada lagu yang terkenal. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, itu diinspirasi dari ayat mana saudara sekalian? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Yuk kita lihat ya sebentar ya. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow, ini suatu hal yang luar biasa saudara sekalian. Kata yang sama di Ibrani pasal 10 ayat 25 itu dipakai untuk pertemuan atau berhimpunnya, berkumpulnya orang percaya di gereja-gereja lokal di bumi ini. Dan kata yang sama ini dipakai untuk nanti pada akhir zaman. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Ada pertemuan di angkasa itu, pertemuan di udara. Jadi saudara sekalian, karena kata yang sama, silakan slide berikutnya. Karena kata yang sama itu tadi episunagoge. Kata yang sama itu dipakai baik untuk pertemuan perhimpunan umat Allah di bumi, di gereja-gereja lokal, dan juga dipakai untuk pertemuan nanti, pertemuan di udara pada saat kedatangan Tuhan Yesus kembali. Maka sepatutnya lah kita punya keinginan yang kuat untuk pertemuan itu. Baik pertemuan yang di bumi ini sekarang maupun juga pertemuan di udara. Jadi setiap kali kita ikut kebaktian, ikut pertemuan ibadah, kita ini bukan hanya bersemangat untuk ikut pertemuan di bumi ini sekarang, tapi juga pertemuan ini merupakan bayangan, merupakan harapan untuk pertemuan di udara satu saat nanti. Pertemuan ibadah kita sepatutnya merupakan sebuah perayaan iman. Perayaan iman. Kenapa? Karena atau atas hidup baru di dalam Tuhan dan pengharapan akan kedatangannya kembali. Ini berbeda saudara sekalian di dalam keyakinan-keyakinan agama lain, saudara. Kita setiap kali kebaktian ibadah itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tidak. Karena keselamatan secara cuma-cuma itu didapatkan hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Justru di setiap kali ibadah, setiap kali kita bertemu beribadah di hari Minggu, saudara sekalian, kita bersama-sama merayakan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita bersyukur untuk keluarga yang baru. Ya, kita semua yang hadir di sini ini menjadi anggota-anggota keluarga yang sama, keluarga Allah loh saudara sekalian. Kita punya saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Kita punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Allah dan banyak kekayaan rohani yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu.
Dan hal yang penting lainnya adalah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini tidak terdapat di dalam keyakinan agama yang lain, kecuali hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, jika kita itu memandang pertemuan ibadah kita sebagai sebuah perayaan, maka kita akan terdorong untuk hadir dan terlibat di dalamnya dengan semangat. Benar gak ya? Kalau namanya perayaan, ya perayaan, misalnya apa? Perayaan ulang tahun, ya. Perayaan apa? Misal perayaan Hari Kemerdekaan. Itu mestinya kan membangkitkan, membangun sukacita, bukan? Semangat, bukan? Kalau namanya perayaan. Nah, setiap kali datang pada Tuhan, setiap datang di dalam pertemuan ibadah pada Tuhan, saudara sekalian, kiranya setiap kita ini kalau pergi ke gereja itu loh, hatinya itu wah seneng, semangat, wah mau ikut pertemuan ibadah, seneng banget, bersukacita, bersemangat. Saya ingat banget saudara sekalian, ada seorang ibu, ya, dia bersaksi tentang anak sekolah minggu, ya, tentang anaknya. Dia barusan aja pulang dari sekolah minggu, anak itu ngomong, aku rasanya tidak sabar untuk nunggu hari Minggu depan untuk ikut sekolah minggu. Nah, saudara sekalian, kalau setiap kita nih ya, setiap kita ini punya semangat yang seperti itu. Baru saja pulang dari gereja loh, pulang dari kebaktian, tapi hati ini pengen banget kok. Rasanya tuh pengen banget hari itu bisa cepat berlalu supaya bisa hari Minggu lagi untuk ikut kebaktian. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Mazmur 122 ayat 1. Sang pemazmur yaitu Daud. Dia menyatakan satu ungkapan yang kiranya ini menjadi inspirasi buat kita semua, ya, juga sekaligus ini suatu teladan yang indah, saudara sekalian. Daud mengatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tiap kali ada yang ngajak pergi, yuk kita ibadah, yuk kita kebaktian, yuk kita ikut pertemuan ibadah. Wah, hati ini seneng banget, pengen ikut. Nah, saudara sekalian, kiranya setiap kita yang hadir pada hari ini, saudara sekalian, kita setia dalam pertemuan ibadah kita. Karena kita menyadari bahwa pertemuan ibadah itu merupakan perayaan iman yang mestinya membuat kita bersemangat untuk mengikutinya, untuk menghadirinya. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita mesti setia dalam pertemuan ibadah kita? Yang kedua, sebab pentingnya kehadiran dalam persekutuan. Pentingnya kehadiran kita di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kita lanjutkan ya, di dalam ayat itu dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saya garis bawahi, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Itu artinya apa? Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah itu menjadi sebuah kebiasaan dari beberapa orang. Ngakunya si Kristen, ngakunya anak Tuhan, ya, tapi ya itu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah menjadi sebuah kebiasaan. Kacau nih, saudara sekalian, ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kata menjauhkan diri itu berarti meninggalkan atau mengabaikan.
Meninggalkan atau mengabaikan pertemuan ibadah bersama umat Tuhan itu telah menjadi kebiasaan beberapa orang. Permisi tanya, sesuatu menjadi kebiasaan itu karena apa? Karena sering dilakukan. Pertama-tama ya sesekali, enggak apa-apa lah, enggak ikut. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah itu kan sudah sebulan ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, keterusan. Sampai setahun cuma 2 kali. Ya. Itu pun cuma Natal, kebaktian Natal datang, kebaktian Paskah datang. Itu pun juga mengharapkan hadiah. Ya. Kalau Natal dapat kalender, kalau Paskah dapat gelas. Nah, saudara sekalian, jadi mengharapkan sesuatu dari kebaktian itu. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang terbiasa atau punya kebiasaan untuk menjauhkan diri atau meninggalkan pertemuan ibadah ini, orang-orang Kristen seperti ini adalah pembolos-pembolos kebaktian. Mereka adalah anggota gereja yang telah sebetulnya meninggalkan gereja mereka sendiri walaupun mungkin masih terdaftar sebagai anggota. Jadi kalau secara de jure ya, secara keanggotaan, secara administratif dia masih tercatat sebagai anggota jemaat. Tapi secara de facto, secara kenyataan, ini mana sih yang namanya si A ini? Ya, enggak pernah hadir. Lain kata ya saudara sekalian, kalau misalnya si A dalam kondisi dia memang kondisi sakit atau kelemahan fisik menahun yang parah. Tapi saudara sekalian, saya pernah mendapati ya, walaupun ada orang yang dalam kondisi demikian loh. Itu saya melihat, saya mendengar juga dengan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya mendengar ucapan dia sendiri. Dia ngomong, walaupun dalam kondisi begitu loh, kena stroke, lumpuh saudara sekalian. Tapi ini loh, dia bilang, aku pengen banget pergi ke gereja. Pengen sekali ikut kebaktian. Nah, saudara sekalian, miris sekali loh. Ada orang yang sebetulnya sehat, dia mampu untuk pergi ke gereja, tapi dia tidak mau melakukannya. Alasannya ada saja, saudara sekalian. Pak Pendeta, lebih baik badan di rumah, tapi pikiran di gereja, ketimbang badan di gereja, pikiran di rumah. Ya, alasan aja itu mah. Ya. Nah, saudara sekalian, orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen penyendiri. Tidak mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Padahal, saudara sekalian, sebagai anggota-anggota dari keluarga rohani yang sama, yaitu keluarga Allah, kita perlu meluangkan waktu untuk hadir dan bertemu demi kebersamaan keluarga itu. Coba bayangkan kalau misalnya kita nih di dalam keluarga kita ada ya, pagi check out, malam check in ya. Jadi pagi check out karena kerja ya, kemudian sore atau malam check in karena pulang. Nah, tapi saudara sekalian, di dalam kehidupan keluarga itu enggak pernah tuh, enggak ada ketemu ya, begitu masuk udah langsung masing-masing ke kamar masing-masing. Apalagi zaman sekarang udah ada gadget nih. Masing-masing ke kamar sendiri. Tidak ada waktu untuk bersama-sama, paling sedikit lah makan bersama. Ya, coba bayangkan, saudara. Kalau misalnya di dalam keluarga kehidupannya seperti begitu, maka persekutuan di dalam keluarga itu akan renggang loh. Nah, demikian pula kita sebagai anggota keluarga Allah, maka kita perlu
meluangkan waktu bersama-sama untuk bersekutu di dalam pertemuan ibadah itu. Nah, saudara sekalian, silakan slide berikutnya. Ini ada seorang yang bernama James Moffat. Dia seorang penafsir Alkitab di abad akhir abad 19, awal abad 20. Membedakan 3 kemungkinan alasan mengapa seseorang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah di gereja. Yang pertama adalah malu atau takut. Malu dilihat atau ditertawakan oleh orang-orang lain, khususnya oleh orang-orang dunia. Orang-orang yang tidak merasa perlu untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Takut dikritik, takut mendapat kritikan, takut dihina oleh orang-orang dunia ini. Nah, itulah sebabnya karena malu, karena takut, maka dia tidak ikut kebaktian. Ya, padahal saudara sekalian, justru dengan ikut di dalam pertemuan ibadah, itulah saat untuk menunjukkan di mana loyalitas kita berada, di pihak mana kita berada. Kita setia kepada Tuhan atau lebih memikirkan omongan orang, atau lebih mempedulikan rasa malu, rasa takut terhadap orang-orang dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sikap pilih-pilih. Maksudnya sulit bergaul dengan orang-orang yang tingkat sosialnya, mohon maaf nih, lebih rendah. Dianggap enggak level dengan dirinya. Sulit untuk bisa bergaul dengan dengan orang-orang tertentu yang dianggap tidak sama, tidak sederajat dengan dirinya. Padahal jelas Tuhan Yesus Kristus itu telah mati bukan saja untuk kelas terhormat, tapi untuk semua orang. Jadi waktu ikut di dalam pertemuan ibadah, kita tidak boleh punya sikap pilih-pilih seperti begini. Kasih kita harus bagi semua orang, tanpa pandang bulu. Kemudian yang ketiga, James Moffat menyebutkan kemungkinan alasan yang ketiga seseorang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah di gereja karena rasa angkuh, karena keangkuhan. Baik di dalam hal sosial, keangkuhan di dalam soal intelek, atau bahkan keangkuhan secara rohani. Menganggap dirinya itu tidak butuh gereja. Menganggap dirinya itu tidak butuh pertemuan ibadah. Bahkan saking sombongnya, itu bisa ngomong, gereja pun gue bisa beli kok. Jadi ini seorang yang sombong, seorang yang angkuh. Atau menganggap tingkat pengetahuannya itu lebih tinggi daripada khotbah di gereja. Ya paling khotbah juga paling gitu-gitu doang. Jadi menganggap diri, saudara sekalian, ini dia sudah tahu segala hal, ya, dan tidak perlu untuk pergi ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Ini yang disebutkan oleh James Moffat. Kalau zaman sekarang, yaitu tadi yang nomor 4, alasan kemungkinannya adalah sudah kebablasan, keenaan ikut online, saudara sekalian, ya. Nah, saudara sekalian, kita mesti hadir di dalam pertemuan ibadah kita setia dalam pertemuan ibadah kita sebab pentingnya kehadiran dalam persekutuan itu. Sebagai anggota-anggota dari keluarga rohani yang sama, kita perlu meluangkan waktu untuk hadir dan bertemu demi kebersamaan keluarga Allah. Yang ketiga, mengapa kita mesti setia dalam pertemuan ibadah kita? Yang ketiga, sebab perlunya saling menguatkan dalam Tuhan. Yuk kita baca, lihat kemudian Ibrani 10 ayat 25 di dalam
kalimat berikutnya. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Kita saling menasihati dalam hal pertemuan ibadah itu dan semakin giat melakukan pertemuan ibadah itu. Nah, ini menarik saudara sekalian. Kalau kita perhatikan dengan saksama bagian kalimat ini, penekanan di dalam kalimat marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Penekanan di dalam kalimat ini bukanlah pada apa yang bisa didapatkan seseorang dari pertemuan ibadah, tetapi apa yang dapat ia berikan di dalam pertemuan ibadah itu. Dulu ada seorang, saya lupa namanya, Presiden Amerika siapa namanya gitu ya. Saya tiba-tiba lupa. Dia mengatakan demikian, jangan bertanya apa yang bisa negara berikan bagi saya. Tapi bertanyalah apa yang saya bisa berikan bagi negara. Siapa? Kennedy ya? Iya. Bagus sekali saudara sekalian. Nah, ini mirip dengan perkataan dari Presiden Kennedy itu. Waktu kita berada dalam pertemuan ibadah, kita mestinya seturut dengan ayat ini. Berdasarkan kalimat marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Penekanannya adalah apa yang kita bisa berikan di dalam pertemuan ibadah itu. Bukan apa yang kita bisa dapatkan dari pertemuan ibadah itu. Di mana saudara sekalian? Coba kita lihat ya. Kesetiaan untuk hadir di dalam pertemuan ibadah itu bisa mendorong orang-orang lain untuk hadir dalam pertemuan ibadah. Dan juga itu sekaligus sebagai dukungan atau penguat di dalam menasihati orang lain untuk juga hadir di dalam pertemuan ibadah. Benar ya? Kalau misalnya, ayo dong, yuk. Bapak, Ibu, saudara ikut pertemuan ibadah, ikut rajin hadir dalam kebaktian. Terus orang itu ngomong, alah, kamu aja ndak hadir. Ayo nak, ikut ke sekolah minggu. Lah, papa mama aja ndak ke gereja. Tapi kalau kita sendiri hadir di dalam kebaktian, hadir dalam pertemuan ibadah, itu satu menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi orang lain untuk juga hadir dalam kebaktian. Tapi kemudian yang kedua, ini juga menjadi semacam backup, pendukung, penguat waktu menasihati orang lain. Yuk ikut dong kebaktian, yuk ikut dong ibadah. Itu orang yang diajak ngelihat lah, yang menasihati saya, yang mengajak saya, dia juga memang pada dasarnya setia ikut dalam pertemuan ibadah. Jadi ada backupnya nih, penguat di dalam memberikan nasihat itu. Nah, saudara sekalian, di dunia ini banyak godaan pencobaan, banyak ajaran palsu, dan juga tidak sedikit penganiayaan terhadap umat Tuhan. Itulah sebabnya maka kita harus berkumpul secara tetap untuk saling menguatkan di dalam iman kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, melalui temuan ibadah kita sebetulnya punya kesempatan, kita punya wadah untuk saling menguatkan di dalam Tuhan itu. Paling tidak saudara sekalian melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui khotbah mimbar. Disitulah saudara sekalian kita ini saling menasihati, saling menguatkan, dan kita semakin giat untuk melakukan tindakan saling menguatkan itu, saling menasihati, di samping setia dalam pertemuan ibadah itu.
Dan yang terakhir saudara sekalian, setia dalam pertemuan ibadah kita. Kita mesti setia dalam pertemuan ibadah kita, itu kenapa? Karena semakin dekatnya hari kedatangan Tuhan. Di sana dikatakan dalam kalimat bagian yang terakhir, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jelas dikatakan hari Tuhan itu mendekat, bukan menjauh. Makin bertambah dekat. Dan hari Tuhan itu kita tidak tahu kapan waktunya. Entah Tuhan datang kembali, akan datang kembali tatkala kita masih hidup di atas muka bumi ini. Atau kapan waktunya Tuhan kita memanggil kita pulang ke rumahnya. Jadi hari Tuhan ini bisa dalam dua pengertian saudara sekalian. Apakah kita masih hidup dan Tuhan datang kembali? Atau Tuhan belum datang kembali, kita yang dipanggil pulang kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya memberikan kesaksian tentang papa saya sendiri, saudara. Waktu itu tahun 2005, 6 Januari 2005. Waktu itu saya mendapat kabar bahwa papa saya itu meninggal dunia. Terus waktu saya sampai di Semarang, itu anggota jemaat yang ngeliat kejadian itu, dia cerita begini. Waktu itu papa saya, dia ikut ini paduan suara GKI Stadion Semarang. Paduan suara itu nyanyi 2 lagu berturut-turut. Itu di dalam acara kebaktian dan perayaan Natal Usia Indah GKI Sekota Semarang di GKI Reformed. Nah, pada waktu itu paduan suara GKI Stadion Semarang, paduan suara Usia Indah GKI Stadion Semarang itu mempersembahkan 2 lagu. Nah, waktu nyanyi bait yang ketiga, waktu itu papa saya ikut di dalam paduan suara itu. Waktu nyanyi di bait yang ketiga, lagu yang kedua, jadi lagu yang kedua, bait yang ketiga, orang itu cerita bahwa papa saya tiba-tiba ndak nyanyi, diem. Begitu paduan suara sudah selesai nyanyi, tutup map, papa saya langsung blok gitu. Sampai waktu itu pengkhotbahnya kirain ada itu loh, pohon Natal jatuh, ambruk, kenceng nih. Nah, waktu diperiksa, waktu sudah papa saya jatuh itu, diperiksa, denyut nadinya sudah tidak ada. Saudara sekalian, orang-orang bilang, aduh kok indah banget ya, maksudnya dipanggil pulang oleh Tuhan saat melayani Tuhan. Saat melayani Tuhan. Dan orang di rumah mengatakan bahwa papa saya waktu itu juga paginya sempat ikut persekutuan doa. Saya bersyukur saudara sekalian untuk hal itu. Nah, saudara sekalian, ini ada satu hal yang indah sekali, ya. Betapa indahnya jika saat Tuhan itu datang kembali, atau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita didapati oleh Tuhan itu setia di dalam pertemuan ibadah, bahkan juga melayani di rumah Tuhan. Tetapi sebaliknya, silakan slide-nya sampai terakhir ya, sampai terakhir aja. Tetapi betapa alangkah malunya dan menyesalnya jika saat Tuhan datang kembali, kita didapati olehnya malas, bahkan abai akan pertemuan ibadah. Saudara sekalian,
Kiranya kita terus akan ingat akan hal ini. Kita tidak tahu kapan waktunya. Dan alangkah indahnya saudara sekalian, tatkala kita didapati Tuhan datang kembali atau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita didapati dalam kondisi ketika kita setia dalam pertemuan ibadah itu, atau bahkan kita ambil bagian dalam pelayanan di dalamnya. Kiranya saudara sekalian, melalui apa yang kita pelajari hari ini dari firman Tuhan, kita setia dalam pertemuan ibadah kita. Kenapa? Satu, sebab pertemuan ibadah itu merupakan perayaan iman kita. Yang kedua, sebab pentingnya kehadiran dalam persekutuan dengan saudara seiman. Yang ketiga, sebab perlunya kita saling menguatkan dalam Tuhan. Yang keempat, sebab semakin dekatnya hari kedatangan Tuhan. Kiranya itu mendorong kita, membangkitkan semangat kita, gairah kita untuk tersetia di dalam pertemuan ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersama-sama berterima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Tolonglah setiap kami Tuhan, agar kami senantiasa setia di dalam pertemuan ibadah kami. Khususnya Tuhan di hari Minggu, bersama-sama saudara-saudara seiman, kami bersekutu, beribadah kepada Tuhan sebagai satu keluarga Allah di dalam Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau mungkin di dalam hari-hari belakangan ini Tuhan, kami mungkin ada di antara kami yang kadang-kadang enggan untuk ikut kebaktian di gereja pada hari Minggu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami setia di dalam pertemuan ibadah itu. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami juga terlibat di dalam pelayanan di gereja. Dengan semua talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri kami masing-masing, dalam hidup kami masing-masing, kiranya kami persembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Bukan hanya kami beribadah kepada Tuhan dengan setia, tapi kami juga setia melayani Engkau sampai hari Tuhan itu tiba. Entah Tuhan datang kembali atau kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kiranya firman Tuhan ini dalam hati, dalam hidup kami. Kuasailah kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan mendorong kita, memotivasi kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena begitu penting sekali untuk kebersamaan kita. Kita akan memberikan respon terhadap firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Kantong merah adalah persembahan syukur mingguan kita, dan kantong biru adalah untuk sarana prasarana atau pemeliharaan gereja kita. Kita akan iringi persembahan ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman 263. Penuhilah pialamu hari ini. Hari ini bagi juara dalam kehidupanmu.
Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapa yang kami percaya, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau Bapa yang baik bagi kami, yang adalah anak-anak-Mu, oleh karena iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami boleh menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Dan sebagai anggota keluarga Tuhan kami harus tetap taat dan setia di dalam kebersamaan kami, dalam pertemuan ibadah kami, di dalam pelayanan kami untuk memajukan gereja-Mu dan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memimpin, menyertai, memberkati dan memelihara kami menjalani hari-hari yang sudah berlalu. Dan pada hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua hanya oleh berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Engkau berikan kepada kami hati yang mau taat. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami yang akan kami jalani sepanjang 1 minggu yang akan berjalan ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup dan tidak berani berjalan sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan dan kesulitan ini. Mari Tuhan Kau tolong kami, dalam kami bekerja, dalam kami berkarir, dalam kami berusaha untuk berbisnis, juga anak-anak kami dalam menempuh studi atau pendidikan mereka. Biarlah bersama dengan Engkau kami boleh meraih prestasi yang baik. Bersama dengan Engkau kami boleh meraih hasil yang baik untuk kehidupan kami ke depan. Supaya kami boleh hidup dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersaksi bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan mereka. Khusus kami berdoa untuk Diaken Bong Janen yang masih ada di Kuching, Malaysia dalam rangka untuk kemoterapi yang akan terus dijalani sampai Januari 2023. Tuhan Kau tolong dia supaya melalui kemoterapi yang dijalaninya dia boleh dibebaskan dari penyakit kanker yang dia alami untuk yang kedua kali. Karena kerinduan dia adalah untuk kembali bersama-sama kami beribadah dan melayani di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ayen yang mendampingi di sana. Berikan kesabaran, ketabahan, terus memandang dan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang sakit Kau akan jamah dan sembuhkan. Kami beri untuk jemaat dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka yang bergumul masalah keuangan atau kebutuhan hidup dari hari ke hari dan biaya pendidikan anak-anak. Kami terus memohon berkati dengan berkat-Mu yang ajaib. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu, berkati dalam pergumulan dengan pasangan hidup supaya mereka boleh bertemu dengan orang-orang yang seiman dan boleh membangun rumah tangga yang berkenan kepadamu. Pergumulan masalah masa depan, pergumulan masalah karir, Engkau akan tolong dan berkati. Supaya bersama Tuhan mereka boleh meraih hasil dan harapan yang baik dalam kehidupan mereka. Kami serahkan gereja-Mu kepadamu. Mari Engkau akan berkati Tuhan. Supaya ke depan gereja-Mu boleh menjadi gereja yang terus boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Kami juga terus berdoa, Engkau tolong berkati pemerintah kami. Tuhan, kami tahu situasi ini tidak mudah, harga-harga melambung, sehingga pemerintah juga tidak bisa menahan untuk tidak menaikkan harga BBM.
tetapi ini pun mengalami penolakan, demo masih terus berlangsung. Engkau tolong supaya aparat keamanan dapat mengendalikan semuanya, supaya tidak terjadi kekacauan. Kami berdoa Engkau tolong mampukan pemerintah untuk juga mengendalikan harga-harga. Dan kami juga berdoa Engkau tolong supaya pemerintah bisa membuat ekonomi tumbuh positif, sehingga masyarakat atau penduduk Indonesia masih ada harapan untuk meraih hidup yang lebih baik untuk hari esok dan akan datang. Juga kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Mari Engkau tolong berkati. Kami rindu COVID ini segera berlalu dan berakhir, hidup kami berjalan normal kembali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan kami kepadamu. Terima persembahan ini. Engkau pakai untuk memperluas pekerjaanmu melalui gerejamu ini. Mari Kau berkati tangan-tangan yang sudah terulur untuk mempersembahkan. Biarlah sesuai dengan janjimu, Engkau akan memberkati dengan berlipat ganda. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan meninggalkan rumahmu, kembali menjalani kehidupan kami sepanjang satu pekan yang akan berjalan. Pimpin kami, sertai kami, dan berkati kami. Dengar doa kami Bapa. Karena kami telah menaikkan doa syafaat ini di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silahkan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang menggantikan Pak Sri Hutomo. Petugasnya Pak Sri Hutomo sebenarnya, tapi dia berhalangan. Oke, dia akan Caca Caputra. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon perhatian untuk warta jemaat 18 September 2022. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GSRI Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendy Suwandi STH atas pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Yang kedua, setelah ibadah pagi ini akan diadakan latihan paduan suara harmoni bagi Bapak Ibu yang terbeban dalam pelayanan pujian dapat bergabung dalam latihan ini. 3, pelatihan gitar bagi anak-anak akan kembali diadakan pada hari Minggu 25 September 2022. Mohon anak-anak yang terdaftar dapat menghadirinya. 4, ini sepertinya udah lewat ya. Oh ya. Persekutuan Wilayah Roma akan diadakan pada hari Minggu 18 September 2022 jam 4 sore. Akan diadakan di kediaman keluarga Bapak Riyadi Iskandar dengan alamat Perumahan Premier Serenity Blok A 19. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sugiarto MA. Dimohon Bapak Ibu yang termasuk dalam wilayah Roma meliputi Karangsatria, Pedurenan, Durenjaya, Grand Wisata, Wisma Jaya, Perumnas 3, Kota Legenda, dan Mustika Jaya dapat menghadirinya. 5, susunan panitia Natal 2022 sebagai berikut. Ketua Diakon Cecen Saputra, saya sendiri. Sekretaris Saudari Maria dan Saudari Esther. Bendahara Ibu Hartini Hanafiah. Seksi-seksi sebagai berikut. Acara Saudari Hana Karenina, Ibu Grace Yevania, Saudari Natania, dan Ibu Agustina atau Ibu Widi. Musik Saudari Hilda dan Saudari Greta. Dekorasi peralatan Ibu Agustina, Saudara Johan, Saudara Jaka, dan Saudara Excel. Untuk dokumentasi Saudara Daniel dan Bapak Joko Waluyo. Keamanan Bapak Hardi dan Saudara Seno. Konsumsi Ibu Mula, Ibu Iswartini,
Ibu Feris dan Ibu Dwi Wibawanti. Mohon kehadirannya pada rapat perdana yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, minggu depan, 25 September jam 10 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Sekretariat. 6. Guru Injil Linda akan berangkat ke Malang pada hari Senin 19 September dan kembali hari Sabtu 24 September dalam rangka perayaan ulang tahun STT Saat ke-70. 7. Warta keuangan. Persembahan yang diterima pada ibadah minggu lalu 11 September 2022 sebagai berikut. Ibadah umum sebesar Rp4.980.000, persepuluhan Rp700.000, sekolah minggu Rp340.000, sekolah minggu meliputi Gloria, Nas Remaja dan Remaja sebesar Rp395.000, pemuda Rp215.000, persembahan syukur Andi Sugiarto sebesar Rp500.000. Selain itu, jemaat dapat mengecek informasi persembahan persepuluhan pada papan pengumuman di samping gereja, dan kami cantumkan juga nomor rekening GSRI Bekasi. Bapak Ibu, mohon untuk yang berulang tahun dapat bangkit berdiri antara tanggal 12 sampai 18 September, 14 September, Saudari Sepia Putri Kristiani. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu warta jemaat pada pagi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Ya saudara, ada satu tambahan yang mungkin belum masuk di warta yang dibacakan. Ada persembahan 6 botol hand sanitizer dari keluarga Bapak Joko Waluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan memberkati. Sudah diterima, masih ada di ruangan pastoral. Tapi nanti akan dikeluarkan supaya jemaat bisa memakai hand sanitizer itu. Tuhan memberkati kita semua. Baik saudara, kita akan bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita menjalani hidup kita yang tidak mudah. Kita terus taat dan setia datang dengan pertemuan ibadah. Tapi kita harus menghadapi semua dengan iman. Kita harus menghadapi semuanya dengan doa. Dan kita harus menghadapi semua dengan bersyukur. Dengan iman, doa, dan syukur. Mari. Baiklah, kita bersama-sama akan memberikan hormat kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan doksologi. Bagi
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkan rumah Tuhan, jalani hidupmu dengan terus mengandalkan Tuhan, dan ingat untuk terus taat dan setia dalam menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah. Sekarang angkatlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.